Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas BKI 2A yang beranggotakan saya sendiri Aldia Septiana, lalu ada Alika Nuryanti, Amalia Putriana Ilmawati, Ataya Farah Nur Syahla, dan Cisya Deviana Lutfah. Dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Rustandi Eskom-I, MSOS. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dakwah berbasis bimbingan konseling Islam dalam tinjauan filsafat Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu epistemologi dakwah dalam filsafat Islam, ilmu dakwah dan bimbingan konseling Islam, dan yang terakhir perkembangan keilmuan bimbingan konseling Islam di Prodi BKI. Epistemologi dakwah dalam filsafat Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori informasi. Secara istilah, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengetahuan, struktur, mode validasi pengetahuan. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yudai du'aan wadawatan. Dalam Al-Quran, dakwah adalah ajakan, seruan, pembuktian, dan doa. Epistemologi dakwah adalah kajian filosofi tentang sumber, metode, esensi, dan validasi dakwah kebenaran ilmiah. Ilmu dakwah dan bimbingan konseling Islam. Ilmu dakwah adalah ilmu yang berfungsi mentransformasikan dan menjadi manhaj kaifiyat dalam mewujudkan ajaran Islam menjadi manhaj dalam mewujudkan iman menjadi amal soleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu dakwah dan bimbingan konseling Islam. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu ilmu dakwah, dan selanjutnya ada bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah satu kesatuan yang memiliki arti dan tujuan yang sama, sehingga menggunakan istilah salah satu dari keduanya cukup untuk mewakili yang lainnya. Di samping itu, dikatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah dua hal yang berbeda dalam konsep dasar, metode kerja, dan teknis pelayanannya. Nah, bimbingan ini lebih dikenal dengan pendidikan dan pembelajaran, sedangkan konseling lebih ditekankan pada aspek psikologis, yaitu kegiatan menolong orang yang mengalami penyakit mental sadar maupun tidak sadar. Nah, belakangan ini ada pihak yang berpendapat bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan layanan bimbingan merupakan inti dari konseling, sehingga konseling dianggap sudah mewakili seluruh layanan dalam bimbingan. Nah, penggunaan istilah Islam dalam pembahasan studi Islam yaitu dengan kata bimbingan konseling Islam yang membutuhkan pemahaman yang lengkap tentang Islam itu sendiri. Nah, Islam ini berasal dari kata masdar dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti aman, terjamin, dan tentram. Selanjutnya ada dasar pokok konsep bimbingan konseling Islam. Yang pertama ada dimensi spiritual atau batiniah individu untuk dapat menenteramkan hati agar menjadi pribadi atau manusia yang ideal melalui proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Yang kedua ada konseling Islam membantu individu atau konseli untuk dapat merasakan kehidupan yang seimbang, yakni antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ada bimbingan dan konseling Islam hanyalah sebatas bantuan saja. Yang keempat, bimbingan konseling Islam bertujuan untuk menempatkan manusia sesuai dengan tujuan dan fungsi manusia diciptakan. Yang kelima, ada bimbingan konseling Islam dapat dilakukan dengan berbagai layanan yang disesuaikan dengan konteks dan keadaan, serta relevan dengan konten yang disajikan bagi konseling. Yang terakhir, konseling Islam tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama atau ukhrawi saja, tetapi juga berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia. Nah, bimbingan konseling Islam dan dakwah ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan bantuan ilmu bimbingan konseling Islam, maka para tokoh agama seperti kiai, dai, dan mubalik
dimungkinkan untuk bekerja secara profesional dan tidak menutup kemungkinan praktek bimbingan yang mereka lakukan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun teori-teori, baik dalam bidang dakwah maupun bidang konseling Islam. Nah, selanjutnya ada perkembangan keilmuan bimbingan konseling Islam di Prodi BKI. Pemahaman tentang kurikulum Prodi Bimbingan Konseling Islam memberikan pemahaman dasar tentang hubungan antara bimbingan dan konseling Islam dengan dakwah. Bimbingan dan konseling Islam adalah keilmuan yang unik serta masih banyak sisi-sisi yang perlu dieksplorasi lebih jauh dan mendalam. Karena bimbingan dan konseling Islam ini merupakan orientasi yang jauh jika dibandingkan dengan bimbingan konseling secara umum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Anwar Sutoyo yang menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan upaya bantuan individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa orientasi keilmuan bimbingan dan konseling Islam tidak hanya bersifat duniawi saja, melainkan bersifat ukhrawi. Hal ini juga merupakan salah satu dasar prodi bimbingan konseling Islam berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga kurikulum yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman dan dakwah. Selain itu juga diperkuat oleh teori dari Sutirna yang menjelaskan bahwa tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual karena kehidupan modern menimbulkan suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan hanya menimbulkan perasaan hampa. Sehingga secara tidak langsung manusia membutuhkan bantuan konseling yang bernuansa religius. Nah, jika dipahami secara mendalam, bimbingan dan konseling Islam juga dijadikan alat bantu dalam berdakwah, seperti apa yang dikemukakan oleh Jen Musyrifin, bahwa konseling dapat dijadikan sebagai ilmu bantu dakwah. Nah, karena sebenarnya konseling dibutuhkan dalam konteks masyarakat luas, karena pada hakikatnya manusia tidak hanya memiliki masalah pendidikan saja, melainkan berbagai aspek kehidupan termasuk masalah agama. Sehingga dalam dunia dakwah, konseling bisa menjadi ilmu bantu dakwah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.